Tokoh penting di kerajaan Majapahit ini ternyata punya kisah asmara yang tidak semuanya berakhir dengan bahagia. Gajah Mada pernah menggemparkan kerajaan Majapahit saat mengucapkan Sumpah Palapa pada 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Gajah Mada itu terekam dalam kitab Pararaton. Dia, Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Bunyi sepenggal cerita pengangkatan Gajah Mada di kitab Pararaton. Dari berbagai referensi, tercatat ada 3 perempuan yang dikaitkan dengan Mahapati Gajah Mada. Pertama yaitu Puranti yang merupakan putri Demang Suryanata dari kerajaan Kahuripan. Kedua, Dia Pitaloka Citaresmi putri kerajaan Sunda yang terkenal akan kecantikannya pada masa itu. Sedangkan yang ketiga yakni Nilu Ayu Sekarini putri Kiduku Gedangan dari kerajaan Bali. 1. Kisah cinta Gajah Mada dengan Puranti dimuat dalam buku Kisah Cinta Gajah Mada, Kontroversi Kehidupan Sang Mahapati, karya Gesta Bayuadi. Cetakan pertama 2015. Kisahnya dimulai sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara. Saat itu Gajah Mada dikenal sebagai seorang bekel dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di kerajaan Kahuripan yang merupakan kerajaan bawahan Majapahit. Gajah Mada yang seorang prajurit ini pun jatuh hati terhadap putri Demang Suryanata dari kerajaan Kahuripan yang bernama Puranti. Namun saat cinta keduanya bersemi, sang kekasih Puranti ketika itu dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Rangga Tanding di Kahuripan. Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut mengingat dia bawahan Patih Rangga Tanding. Posisi Gajah Mada yang hanya seorang bekel dipa, prajurit biasa, hanya bisa menerima kenyataan dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih Puranti. Namun celakanya ketika Gajah Mada tengah berduaan dengan Puranti dipergoki Raden Damar. Akibatnya Raden Damar salah paham sehingga terjadilah pertarungan antara Gajah Mada dengan Raden Damar. Dalam pertarungan tersebut Raden Damar tewas sehingga mengharuskan Gajah Mada pergi mengabdi ke Majapahit. Kisah cinta ini pun terputus. 2. Sementara kisah cintanya dengan Dia Pitaloka Citaresmi juga disebutkan dalam beberapa literatur, di mana disebutkan Gajah Mada pernah menjalin hubungan asmara dengan Dia Pitaloka Citaresmi. Putri kerajaan Sunda tersebut terkenal akan kecantikannya pada masa itu, sehingga kecantikan Dia Pitaloka Citaresmi ini pun terdengar hingga ke telinga Prabu Hayam Wuruk. Namun saat Dia Pitaloka dilamar Prabu Hayam Wuruk sang patih, lalu terjadi perang bubat antara Majapahit dengan kerajaan Sunda yang menyebabkan Dia Pitaloka bunuh diri karena seluruh pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana berhasil dibunuh oleh prajurit Majapahit pimpinan Gajah Mada. 3. Berdasarkan prasasti Arya Bebet yang berupa lempengan tembaga di halaman Candi Arya Bebet di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja, hanya dengan Nilu Ayu Sekarini inilah Gajah Mada disebut-sebut menikah dan dikaruniai putra bernama Arya Bebet. Dalam prasasti tersebut, memuat cerita tentang Gajah Mada yang diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Di sana, Gajah Mada sempat mendatangi Pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi.
Lalu Gajah Mada yang sempat tinggal dan melakukan meditasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan, sering bertemu dengan putri Kiduku Gedangan yang bernama Nilu Ayu Sekarini. Dikisahkan Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Nilu Ayu Sekarini yang cantik jelita. Lalu benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya hingga sampai menikah. Sehingga Nilu Ayu Sekarini mengandung. Namun sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil Ratu Tribuana Tunggadewi. Setelah putra Gajah Mada itu menjadi dewasa, dia mencari ayahnya ke Majapahit. Anak hasil buah cinta Gajah Mada dengan Nilu Ayu Sekarini, yang diberi nama Arya Bebet, sempat beberapa lama tinggal di Majapahit sebelum akhirnya kembali ke Bali. Buku karya Gesta Bayuadi menyebut Gajah Mada sebagai sosok pimpinan yang tidak berambisi pada harta, tahta, dan perempuan. Ini disebut-sebut setelah Gajah Mada mengucapkan sumpah palapanya guna mempersatukan Nusantara. Selain itu sosok Sang Mahapati ini terekam dalam biografi novel sejarah karya Langit Kresnahadi berjudul, Gajah Mada, Hamukti Palapa, yang diterbitkan penerbit Tiga Serangkai, Solo. Di dalam buku itu Gajah Mada juga disebutkan tidak berambisi pada perempuan. Dalam biografi tersebut ditulis kutipan dialog antara Gajah Mada dengan Mahapati Aryatada tentang istri atau perempuan. Perempuan adalah sumber kelemahan bagiku, Paman, yang jika aku layani, akan menjadi penghambat semua gerak langkahku. Ke depan, aku tak ingin terganggu oleh hal sekecil apapun. Padahal, ke depan, Majapahit membutuhkan para lelaki perkasa, membutuhkan laki-laki yang tangguh, tidak takut darah tumpah dari tubuhnya, dibutuhkan laki-laki pilih tanding yang berani berkorban dan tidak terikat oleh waktu, ucapnya. Bagaimana seorang laki-laki bisa bebas dan berani meluaskan wilayah Majapahit, yang untuk keperluan itu mungkin harus dengan pergi bertahun-tahun jika dia terikat oleh seorang istri, terikat oleh anak atau keluarga. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku itu jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri, yang merengek merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan, kata Gajah Mada. Gajah Mada mampu mewujudkan sumpah palapanya dengan mempersatukan Nusantara di bawah panji kerajaan Majapahit. Pelaksanaan politik penyatuan Nusantara dilakukannya selama 21 tahun lamanya.